warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 4 orang, yaitu saya Faridatul Rahman, Uswatun Hasanah, Lia Lestari, dan Anissa. Di sini kami akan melakukan pengembangan RPP yang berjudul Hak dan Kewajiban Anak di Rumah dan di Sekolah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan isi-isi dari RPP kami, yaitu yang pertama, 1. Identitas RPP. Nama penyusun yaitu kelompok 2, satuan pendidikannya SD Negeri 1 Binakarsa, tahun ajar 2025 atau 2026. Mata pelajaran pendidikan Pancasila, kelas atau fase, kelas 4 fase B. Bab atau topik yaitu bab 2, hak dan kewajiban anak di rumah dan di sekolah. Alokasi waktunya 1 pertemuan. Identitas murid. Kategori pengetahuan awal, yaitu murid telah mengenal aturan sederhana di rumah dan sekolah serta tata tertib kelas, kewajiban membantu orang tua serta hak dasar seperti bermain dan belajar. Kemudian minat, murid cenderung tertarik pada pembelajaran yang bersifat konseptual dan dekat dengan kehidupan sehari-hari seperti cerita. Kemudian kebutuhan belajarnya, murid membutuhkan pembelajaran yang interaktif menggunakan contoh nyata serta bimbingan. Kemudian tujuan dari pembelajaran kami adalah peserta didik mampu menjelaskan pengertian dan hak kewajiban, mengidentifikasi contoh dan hak kewajiban di rumah ataupun di sekolah, serta menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban sebagai anak di lingkungan sekitar. Oke, materi selanjutnya dilanjutkan oleh Uswatun Hasanah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan pembelajaran. Di sini kami menggunakan pendekatan deep learning, yaitu pembelajaran dirancang untuk mendorong pemahaman mendalam melalui kegiatan yang bermakna dan kontekstual. Dalam hal ini, murid diajak untuk mengaitkan konsep hak dan kewajiban dengan pengalaman nyata, melakukan refleksi serta memecahkan masalah sederhana yang terjadi di lingkungan rumah dan sekolah, sehingga pembelajaran tidak hanya bersifat hafalan tetapi juga pemahaman dan penerapan. Dan pada RPP kali ini kita menggunakan sumber belajar yaitu dengan pemanfaatan digital dengan media digital seperti video pembelajaran, presentasi interaktif, dan kuis online untuk meningkatkan minat dan pemahaman murid. Guru dapat menggunakan perangkat seperti proyektor atau aplikasi sederhana untuk menampilkan contoh nyata serta memberikan latihan yang menarik dan mudah dipahami oleh peserta didik. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Lia Lestari. Baik, selanjutnya adalah teknik asesmen. Jenis asesmen yang digunakan meliputi asesmen diagnostik atau awal, asesmen formatif selama proses pembelajaran, dan asesmen sumatif akhir pembelajaran untuk mengukur pemahaman, sikap, dan keterampilan peserta didik. 1. Asesmen di awal dilakukan sebelum pembelajaran untuk mengetahui pengetahuan awal peserta didik tentang hak dan kewajiban. Bentuknya berupa pertanyaan lisan atau tertulis sederhana, seperti meminta murid menyebutkan contoh hak dan kewajiban di rumah atau di sekolah. Yang kedua, asesmen formatif dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung melalui pengamatan sikap, keaktifan dalam diskusi kelompok, serta hasil tugas seperti poster atau role play. Guru menilai pemahaman murid terhadap materi serta kemampuan bekerja sama dan berkomunikasi. Yang ketiga, asesmen sumatif dilakukan di akhir pembelajaran untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran. Bentuknya dapat berupa tes tertulis, pilihan ganda atau uraian sederhana, dan tugas individu seperti menuliskan contoh hak dan kewajiban serta menjelaskan pentingnya melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, di sini kami akan melakukan perbaikan dari RPP kami. Di sini kami akan menambahkan untuk rubrik penilaiannya. Rubrik penilaian A. Penilaian sikap. Penilaian sikap teknik observasi, bentuk, skor, dan kode nilai. Indikator murid menunjukkan perilaku dapat bekerja sama, jujur, bertanggung jawab, dan disiplin dalam menanggapi secara pribadi hal-hal atau kejadian dalam pembelajaran berdasarkan hasil observasi. Di sini juga ada catatan cara menilainya. 100 itu sangat baik, 75 baik, 50 cukup, dan 25 kurang. Skor maksimal jumlah sikap yang dinilai dikalikan jumlah kriteria.
Itu hasilnya, jumlah skor dibagi dengan sikap yang dinilai. Contohnya seperti ada pada soal yang kita cantumkan pada LKPD. Ini aspek yang dinilai, mengerjakan LKPD secara berkelompok, dan membuat data dari hasil diskusi. Ini sudah keterangannya. Kemudian keterampilan tertulis dalam LKPD dengan 2 aktivitas, yaitu yang pertama mengerjakan LKPD secara berkelompok, kedua membuat data dari hasil diskusi. Berikut adalah rubrik penilaian untuk asesmen formatifnya. Pedoman penskoran, skor maksimal yaitu 12, interpretasi nilainya 10-12 itu sangat baik, kemudian 7-9 itu baik, 4-6 itu cukup, kurang dari 4 itu kurang atau perlu pengulangan materi. Kemudian penilaian pengetahuannya, pedoman penskorannya yaitu pilihan ganda. Satu jawaban benar itu adalah 1 dikali 10. Kemudian soal esainya satu soal itu 4 poin. Jadi 5 soal 5 dikali 4 yaitu 20. Skor 4 kriterianya yaitu jawaban benar, lengkap, rapi, dan sesuai permintaan soal. Ketiga, jawaban benar dan cukup, lengkap, minor kekurangan dalam kerapian. Kemudian skor 2 itu jawaban sebagian benar, ada kekeliruan dalam penyajian atau pemahaman. Kemudian skor 1 jawaban kurang tepat atau tidak sesuai dengan perintah soal. Kemudian 0 itu tidak menjawab atau jawabannya tidak relevan. Total skor untuk esai itu yaitu 1 soal 4 poin, 5 dikali 4 sama dengan 20. Ini bentuk penilaiannya. Penilaiannya yang dinilai yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan dengan teknik observasi. Sikap dengan teknik observasi, pengetahuan dengan tes tertulis, keterampilan dengan tertulis. Asesmennya ini ada 2, yaitu asesmen formatif dan asesmen sumatif. Yang kedua, asesmen sumatif yaitu penilaian dengan pengetahuan dengan tes soal terlampir atau pertemuan berikutnya. Yang selanjutnya yaitu lewat keterampilan, tekniknya tes lewat soal dengan rubrik terlampir dan keterangan selama proses pembelajaran. Dan di akhir pembelajaran juga ada refleksi murid dan refleksi pendidik. Dan untuk anak-anak yang masih belum memenuhi kriteria akan ada pengayaan atau remedial untuk memenuhi nilai yang diinginkan. Kemudian dalam RPP kami terlampir yaitu ada lampiran lembar kerja peserta didik atau LKPD. Contohnya yaitu seperti ini. Lampiran lembar kerja peserta didik atau LKPD, hak dan kewajiban siswa. Ini adalah tugas diskusi kelompok, dan ini yang terakhir adalah lembar soal asesmen sumatif. Pilihan ganda 10, lalu esainya 5, dan di sini juga kami langsung menyertakan kunci jawabannya. Sekian, itu tadi adalah pengembangan RPP dari kelompok kami.